Hai. Oke, balik lagi bareng aku yang pasti di channelnya Hendy Prabowo. Dan kali ini udah ada Mega Mewu. Oke, jangan lupa di follow tuh Instagramnya. Ya, Mega Mewu MC dan Traveler Wanderlust. Tapi kalau butuh MC jangan cuma panggil dia, sepaket ya. Oh gitu ya, bisa. Nah, ngomong-ngomong soal MC nih, hari ini kita nggak mau bahas MC sih sebenarnya. Cuman kita fokusnya adalah ke tentang pekerjaan. Nah, pasti banyak banget kan teman-teman di luar, mungkin ada yang baru lulus SMA terus kayak, wah aku pengennya tuh kerja dulu nih kayak gitu, dapat uang dulu biar bisa bantu keluarga kayak gitu. Kalau nggak biar bisa mencukupi kebutuhanku sendiri dulu, nggak ngerepotin orang tua kayak gitu. Atau jangan teman-teman UT nih yang masih ingin berkarir. Oke. Atau mungkin ada yang lulus kuliah tapi masih bingung mau kemana gitu kan. Nah, kita mau cerita-cerita tentang gimana sih tentang dunia pekerjaan. Nah, ngomongin kerjaan nih, Mega tuh udah kerja tuh dari kapan sih? Tahu nggak, aku mulai kerja itu umur 17 tahun. Wah, muda banget loh, 17 tahun. Jadi kan memang background keluarga aku keluarga yang sederhana. Waktu itu lulus SMA umur 17 tahun sudah ngikutin rekrutmen banyak sekali di sekolahan. Nah, terus waktu itu kan Juni aku tuh langsung kerja gitu. Waktu itu ya pokoknya rekrutmen di sekolah. Kebetulan sekolahku itu SMK Farmasi. Ikut rekrutmen dan alhamdulillah langsung diterima gitu loh Hendy, walaupun itu belum wisuda. Kayaknya wisuda aku sebulan setelah itu. Jadi buat temen-temen yang mau cari kerja atau gimana pun, pokoknya kalian harus punya niat dan kemauan yang besar untuk bekerja, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan, dan attitude yang baik. Itu penting, kuncinya nomor satu itu. Sebenarnya kalau untuk pinter atau nilai akademis gitu masih bisa istilahnya nomor 2 ya, karena yang paling penting itu attitude gitu loh. Gitu. Jadi aku mulai kerja itu umur 17, berarti sekarang berapa ya? Udah 8 tahun. Lama juga ya. Iya. Dan itu kerjanya langsung dapatnya di bagian farmasi juga atau gimana? Ya, kebetulan aku kan SMK Farmasi. Nah, terus juga pekerjaan itu di dunia marketing. Jadi aku nggak mau bahas farmasinya ya, Hen ya. Yang kita lebih bahas itu dunia marketing. Kebetulan di situ aku kerja di perusahaan yang kecil. Terus setelah masuk 6 bulan kemudian aku dapat pandangan buat perusahaan yang proper, yang besar, dan kebetulan alhamdulillah aku sekarang bekerja di perusahaan terbesar di Indonesia di bidang farmasi gitu. Jadi kalau buat temen-temen mungkin ya, kalau sebagian orang itu memang menunggu dan mencari pekerjaan yang paling cocok, mereka nganggur dan itu pilihan hidup. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku orangnya karena aktif banget ya Hendy, aku nggak bisa diem. Ya udah, aku apa aja dulu itu aku kerjain gitu loh. Nah, setelah itu baru dari situ kan batu loncatan dan relasi itu akan bertambah. Bener banget. Jadi baru pindah ke perusahaan yang lebih proper, yang lebih besar, yang lebih nyaman. Istilahnya apa yang kita cari itu kita bisa tahu gitu loh. Ya memang kalau misalnya pepatah itu ada, memang betul rumput tetangga lebih hijau, tapi kenyataannya memang bisa dilihat kok. Gitu. Nah, Mega sendiri kalau sebelumnya ini berapa tahun kerjanya sebelum pindah ke perusahaan yang sampai sekarang di tempat ini? 6 bulan, hanya 6 bulan aja ya. Gitu. Jadi 6 bulan itu kayak bener-bener baru pengalaman dari dunia pendidikan masuk ke dunia kerja kayak gitu. Dan itu umur 17. Gimana sih perasaannya pertama kali masuk di dunia kerjanya kayak gitu? Kalau aku sendiri sih biasa aja ya Hen, umur 17 udah kerja tuh kayak oke, aku harus cari uang gitu kan. Kamu udah bisa langsung membaur ke orang-orang kayak gitu? Bisa, kebetulan kan aku ketemu dengan orang-orang profesional yang harus aku handling sebagai outlet. Itu mereka ada profesor, ada dokter, ada konsultan, dan aku harus ngomong prof itu membiasakan mulut bilang prof gitu aja susah loh. Apalagi ketemu prof di usia yang sangat muda dan apa sih ini, aku tidak sekolah, cuma baru SMK, itu juga cukup berat Hen waktu awal itu. Cuma memang aku pribadi memang menjalaninya dengan senang. Waktu itu bahagia banget dapat gaji pertama kali itu
2.200.000 kalau nggak salah itu. Wow. Terus di Sragen itu Hendy waktu pertama kali. Nah itu 2,2 itu cuma itunya aja ya, apa, gaji pokoknya aja, itu aku udah kayak seneng banget gitu. Jadi kalau aku prioritas pertama mencari apa? Mencari uang. Nah jadi cuan. Nah jadinya waktu itu gimana pun semangat gitu loh Hendy gitu. Jadi aku merasa senang, happy karena dapat uang yang biasanya aku dapat uang jajan, terus dapat uang bener-bener aku kerja proper gitu, terus akhirnya aku seneng. Cuma kalau dari teman-teman itu banyak yang ngebully aku, ini anak kecil udah kerja, ini anak kecil udah kerja gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, istilahnya aku bangga sih penghasilanku sama dengan teman-teman yang mungkin lulusan S1. Dulu banyak yang kayak gitu bilang sama aku, kamu harus bangga loh lulusan SMK penghasilannya sama dengan yang lulusan S1, bahkan S1 aja banyak yang nganggur gitu. Cuma kan 8 tahun berjalan ini aku juga harus ada pengembangan diri ya, nggak cuma stuck di sini. Kecuali kalau teman-teman yang mau berkarir dalam rumah tangga menjadi istri yang baik. Kalau berkarir di perusahaan memang butuh pengembangan diri juga sih, biar nggak stuck di zona nyaman itu. Nah kalau aku sendiri nih Meg, aku juga sebenarnya sama kayak kamu. Kamu udah kerja ya Hendy ya? Ya aku udah kerja dan aku juga lulusan SMK kebetulan, dan waktu itu waktu aku lulus SMK tuh teman-temanku tuh udah pada kerja semua, langsung dapat kerjaan semua. Berarti SMK bisa ya? Iya SMK bisa, tagline-nya. Tapi memang zaman bagus. Dulu ya, zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Sekarang masih kok. Masih ya. Tapi kalau farmasi memang udah enggak. Minimal D3 kalau untuk asisten apoteker. Nah waktu itu aku tuh sempat mau dikirim ke Batam gitu. Aku anak tunggal dan mau dikirim ke Batam, dan waktu itu aku tesnya tuh perusahaan asing gitu di ya. Jogja. Dan waktu di Jogja tiba-tiba temanku mundur karena temanku tuh harus kerja ke Tangerang kayak gitu. Akhirnya aku sendiri yang harus ke Batam. Nah setelah aku diskusikan ke orang tua aku, ternyata orang tua aku nggak boleh karena aku sendirian doang ke Batam kayak gitu. Itu terlalu jauh. Nah terus akhirnya aku memutuskan untuk mundur, padahal aku sebenarnya udah lolos kan. Nah setelah beberapa minggu kejadian itu, aku tuh masih sedih banget, kayak gila teman-teman gue udah kerja, gue nggak kerja, gue ngapain dong lulus kayak gitu kan. Terus nggak ada pikiran mau kuliah juga waktu itu. Nah akhirnya teman aku tiba-tiba tuh ngontak aku gitu, kayak ini di Jogja di tempatku magang butuh karyawan, dan dia tuh nawarin aku kayak gitu kan di sebuah media massa kayak gitu. Nah tapi temanku ini udah kerja, nah akhirnya aku yang disuruh masuk. Nah akhirnya aku ambillah itu kerjaan, dan akhirnya itu long last sampai sekarang. Iya long last banget sampai sekarang ini. Itu sesuai dengan bidang kamu? Iya karena itu bener-bener kayak pekerjaan yang aku impi-impikan dari waktu aku masih SMK dulu sih. Aku pengen banget kerja di tempat kayak gitu, dan emang aku suka banget dunia jurnalistik kayak gitu. Itulah kenapa Meg, aku kan basicnya desain grafis ya dulu. Sekarang makanya aku mengembangkan diri aku untuk lebih meningkatkan kemampuanku di bidang jurnalistik dan juga public speaking dan juga public relation, karena aku emang suka banget sama dunia media kayak gitu. Jadi nggak cuma desainnya aja. Farmasi nyasar ya berarti. Okay. Aku farmasi tapi kan masuknya ke farmasi yang marketing, jadi dunianya juga dunia marketing. Ya sebenarnya komunikasi tuh dipakai di mana aja sih. Iya, dan terus ternyata aku kok lumayan cocok gitu loh di dunia ini. Maksudnya dunia. Tapi Mega juga merambah juga, nggak MC juga kayak gitu kan, mulai merambah. Iya, waktu itu kan kemarin memang di dunia kerjaku ini ya menurutku alhamdulillah. Cuma aku orangnya memang nggak bisa diem gitu kan. Kita sama nih. Istilahnya kita orangnya aktif, aku orangnya aktif, terus juga Senin sampai Sabtu aku udah kerja. Minggu itu aku nggak kayak ngapa-ngapain gitu loh. Aku masih ngapain ya yang pengembangan diri. Yang benar-benar manfaatkan waktu luang tuh jadi bermanfaat gitu ya. Ya kalau nggak traveling ya, kalau traveling terus nanti uangnya habis. Ya kan udah kerja keras. Nah hasil kerja kerasnya itu untuk traveling, untuk membanggakan membahagiakan diri sendiri gitulah ya. Ya mereward ya. Nah terus akhirnya juga mencoba masuk ke dunia MC, terus juga jualan-jualan apa, dan juga banyak sih kalau aku kegiatan. Ya aku juga pernah jualan-jualan juga kayak gitu. Cuma yang penting bisa fokus di bidangnya masing-masing ya. Jangan sampai istilahnya buyar gitu. Terus bagi teman-teman yang berkecil hati nggak dapat kerja, tenang aja, perusahaan tuh banyak, misalnya pekerjaan tuh banyak, mau wira swasta pun bisa. Cuma istilahnya kan mau atau enggaknya itu loh. Kadang aku ketemu beberapa teman yang memang mau, Mega aku ikut kamu kerja gitu. Setelah kita ngobrol, kita ketemu, dia nggak berani
Hendy. Seperti halnya misal ditempatkan di seluruh Indonesia, itu mereka nggak mau. Lah, Padahal itu justru kesempatan banget ya, maksudnya bisa keliling Indonesia. iya sih, Dengan sambil tapi bekerja kan gitu semua loh ya. orang punya pilihan. Iya. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain ya, kalau memang nggak mau ya udah. Kalau memang mereka skala prioritinya beda dengan aku, kalau aku kan skala prioritinya uang, Iya, cuan. ya aku juga mau gitu loh. Yang penting istilahnya karena kita masih muda gitu loh Hendy. Kecuali aku memang sudah berkeluarga, punya rumah yang tetap bersama suami dan anak, itu kan memang nggak bisa ditinggal. Iya sih, Kalau benar-benar. memang masih single gini, why not? Iya, iya. Siapa tahu ketemu siapa entah di Oke. sana di ujung Indonesia. Aduh, oke. Aduh, kalau Hendy sendiri, kamu nyaman nggak di tempat kerjamu? Ada nggak orang yang rese?